Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem pencernaan pada manusia untuk kelas 8 semester 1. Nah, ini adalah gambaran tentang sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia, di mana foto atau gambar sebelah kiri adalah organ-organ realnya, sedangkan yang sebelah kanan itu adalah gambaran secara diagram skematisnya. Oke, jadi kalau membahas tentang sistem pencernaan, kita membahas 3 hal: saluran pencernaan, kelenjar pencernaan, dan mekanisme pencernaan. Saluran pencernaan berarti jalannya makanan dalam organ tubuh kita. Misal, makanan pertama kali masuk lewat rongga mulut, dilanjutkan melewati faring, esofagus, ditampung di lambung, lalu diserap di usus halus dan usus besar, lalu dikeluarkan lewat anus. Itu adalah saluran pencernaan. Oke, kita bahas satu persatu. Rongga mulut. Di rongga mulut terjadi pencernaan kimiawi sekaligus mekanis. Jadi ada 2. Kimiawi artinya dia dibantu enzim. Sedangkan yang mekanis dia mencerna makanan dibantu gigi. Gigi tertanam di dalam rahang, terdiri atas bagian akar gigi, leher gigi, dan mahkota gigi seperti tampak pada gambar. Yang kedua, tekak atau faring merupakan percabangan saluran udara dari rongga hidung dan makanan dari rongga mulut. Agar tidak tersedak, terdapat epiglotis yang mampu membuka dan menutup. Epiglotis membuka saat kita menelan makanan dan menutup saat kita bernafas. Apabila kalian makan sambil berbicara, otomatis epiglotisnya akan bingung. Ini ada udara, sekaligus ada makanan, maka dampaknya akan terjadi peristiwa tersedak. Lanjut, kerongkongan atau esofagus. Esofagus merupakan saluran tipis yang menjadi jalannya bolus. Bolus itu makanan yang udah kita hancurkan dengan gigi menjadi gumpalan dari mulut menuju lambung. Bergeraknya bolus menuju lambung ini karena adanya dorongan, disebut gerak peristaltik. 4. Lambung. Di lambung, makanan ditampung, disimpan, dan dicampur dengan asam lambung. Asam lambung itu namanya HCl. Lendir dan pepsin mengubah protein menjadi pepton. Getah lambung juga menghasilkan asam hidroklorat HCl dan enzim renin. HCl berfungsi membunuh bibit penyakit dan renin berfungsi mengubah susu menjadi kasein. Lambung manusia terdiri atas 3 bagian. Kardia yang di bagian atas, fundus itu lekukannya, dan yang terakhir di bagian bawah yaitu pilorus. Nah, untuk memudahkan kalian untuk menghafalkan nama-nama enzim di mulut, itu nama enzimnya adalah amilase, mengubah amilum menjadi glukosa. Di esofagus maupun faring tidak ada enzimnya. Di lambung enzimnya ada 3, singkatannya PERI, pepsin, renin, hanya itu HCl. Jadi fungsinya silakan dilihat di slide ini. Next, usus halus. Usus halus itu pH-nya basah, sedangkan kalau yang lambung tadi pH-nya asam. Jadi kalau misal kalian makan maupun enggak makan, asam klorida itu adalah asam kuat, dia akan tetap diproduksi, sehingga kalau orang kena MAH, dia telat makan, otomatis asam HCl-nya akan tetap dikeluarkan. Sehingga kenapa dia merasa perih? Karena asam lambungnya naik. Oke. Next, usus halus memiliki pH-nya 7,8. Nah, ini panjangnya sampai 8,5 meter. Usus halus memiliki
3 bagian, duodenum atau 12 jari, jejunum usus kosong, dan ileum usus penyerapan. Duodenum terjadi pencernaan kimiawi dan di dalamnya bermuara 2 saluran dari pankreas dan kantong empedu berisi cairan empedu yang dihasilkan hati untuk mengemulsi lemak. Selain itu, cairan empedu ini warnanya biru kekuningan. Fungsinya untuk memberikan warna kuning pada urin sama feses kalian. Jejunum terdapat beberapa enzim, diantaranya enterokinase, lipase, sukrase, maltase, laktase, erepsin, disakarase, dan peptidase. Ileum berbentuk jonjot atau fili yang membantu memperluas permukaan usus untuk menyempurnakan proses pencerapan makanan. Lanjut, usus besar. Usus besar terdiri atas sekum, kolon, dan rektum. Sekum itu adalah kantung-kantung dengan pita dan haustra. Kolon dapat dibedakan menjadi kolon ascendens naik, kolon transversal, dan descendens atau turun yang menuju ke anus. Rektum merupakan bagian ujung usus besar. 4 fase disimpan dan kemudian dibuang. Oke ya, jadi rektum merupakan bagian ujung usus. Nah, seperti pada gambar, usus besar merupakan tempat untuk absorpsi air dan mineral yang tidak terserap di usus halus. Menyerap yang tidak terserap di usus halus ya. Jadi maksudnya di sini pada saat masuk ke usus besar itu fesesnya udah tinggal sampah-sampah aja, sisa makanan. Nah, berhubung kita masih membutuhkan air, maka di usus besar tetap terjadi penyerapan air. Lalu di sini dilanjutkan pencernaan secara mikrobiotis juga dilakukan oleh E. coli. Jadi di usus besar ada bakteri E. coli untuk menghasilkan gas dan sintesis vitamin K. Pada usus besar terdapat penjuluran serupa jari dari sekum manusia yang disebut umbai cacing atau kalian nyebutnya usus buntu. Nama lainnya appendix, berperan penting dalam imunitas. Yang terakhir, anus. Anus merupakan katup muskuler atau sphincter ani, berfungsi mengatur pengeluaran sisa-sisa makanan yang tidak tercerna yang disebut feses. Feses itu kotoran ya. Oke, lanjut ke poin B. Saluran pencernaan itu ada 4. Kelenjar saliva di mulut. Ini untuk menghasilkan air liur untuk membasahi rongga mulut serta makanan agar mudah dicerna. Selain itu, di sini juga ada enzim amilase mengubah amilum menjadi glukosa. Next, kelenjar lambung berfungsi untuk menghasilkan getah lambung yang mengandung pepsinogen. Nah, pepsinogen ini jadi kalau pepsinogen itu masih belum aktif, dia akan aktif menjadi pepsin untuk memecah protein. Yang mengaktifkan adalah tadi di usus duodenum, dan renin menggumpalkan protein susu. Hati berfungsi sebagai alat detoksifikasi racun dalam tubuh, mengandung zat warna empedu bilirubin yang memberikan pigmen kuning pada feses dan urin. Tapi ingat ya, feses atau kotoran kalian gak selalu warna kuning, tetap mengikuti warna jenis makanan. Misal kalian seharian makan sayur aja, maka feses kalian gak utuh kuning, maka mungkin dominan ke warna hijau. Sekaligus gudang penyimpanan vitamin A dan E yang tidak larut dalam lemak. Alasan mengapa minyak hati sangat baik untuk tubuh. Pankreas berfungsi sebagai eksokrin dan endokrin. Fungsi eksokrin berperan dalam menghasilkan getah pankreas, berisi enzim pencernaan yang mengandung ion bikarbonat. Sedangkan fungsi endokrin dia itu berupa sekelompok pulau Langerhans yang membentuk organ endokrin untuk mensekresi insulin. Jadi kalau endokrin itu lebih tepatnya dia ditemukan di atasnya pankreas. Jadi pulau Langerhans namanya.
Next, mekanisme pencernaan. Jadi proses mencerna makanan itu ada dua cara, mekanik sama enzim. Mekanik itu mengubah ukuran makanan jadi kecil. Dia tidak ada bantuan zat kimia maupun enzim, tidak mengubah bentuk kandungan makanan, terjadi di mulut dan lambung. Kalau enzimatis, dia itu tidak merubah ukuran makanan karena dia tidak menggigitnya, enggak. Membutuhkan bantuan bahan kimia berupa enzim mengubah bentuk kandungan makanan, misal karbohidrat jadi maltosa, protein jadi asam lemak dan gliserol. Kalau protein jadi asam amino, jadi dalam bentuk ukuran yang lebih kecil. Oke ya, tapi bentuknya dalam bentuk kandungan, jadi lebih mudah diserap. Terjadi di mulut, lambung, dan usus halus. Oke ya, nah ini bisa kalian jawab sendiri nanti. Oke ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.